Bayangkan seorang anak berusia 13 tahun yang seharusnya bermain, belajar, dan tumbuh dalam kehangatan keluarga, tapi justru harus mengurus rumah tangga, menggendong bayi, dan menanggung tekanan yang belum saatnya dipikul. Setiap tahun ribuan anak di Indonesia harus menghadapi kenyataan ini. Bukan karena mereka siap, tapi karena tekanan budaya, ekonomi, dan ketidaktahuan membuat pernikahan dini masih dianggap sebagai jalan keluar. Tapi apa sebenarnya dampak dari pernikahan anak? Bagaimana kondisi psikologis mereka? Dan apakah kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat sudah cukup peka terhadap bahaya ini? Kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Pernikahan sepasang anak di bawah umur di kota Parepare, Sulawesi Selatan mendadak viral dan menjadi perbincangan setelah foto-foto pernikahan keduanya tersebar di sosial media. Mempelai pria diketahui berumur 16 tahun, sementara mempelai sang wanita masih berumur 14 tahun. Keduanya juga masih berstatus pelajar SMA dan SMP di Parepare. Usianya baru 15 tahun, masih duduk di bangku SMP. Tapi hari itu, ia mengenakan kebaya pengantin, berjalan diiringi musik nyongkolan. Viral di media sosial, semua orang menyaksikan pernikahan anak terjadi di depan mata. Pernikahan itu bukan karena cinta, tapi karena tekanan tradisi. Di Lombok, kawin culik atau merarik masih dianggap wajar. Sekali anak perempuan dibawa lari, ia dianggap harus segera dinikahkan agar keluarga tidak malu. Tapi, apa kabar masa depan anak itu? Psikolog bilang, anak usia segitu belum siap mental, emosional, apalagi fisik. Banyak dari mereka mengalami depresi, putus sekolah, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan anak bukan solusi, justru bentuk kekerasan. Undang-undang di Indonesia sudah jelas, usia minimal menikah adalah 19 tahun. Anak bukan alat untuk jaga nama baik keluarga. Anak berhak tumbuh, belajar, dan mengejar cita-cita. Mari kita hentikan siklus ini, karena satu pernikahan dini hari ini bisa jadi awal dari 1000 luka besok hari. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda dan anak-anak Anda? Senang sekali saya Nova Nainggolan kembali hadir di hadapan Anda dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Topik pada episode kali ini adalah pernikahan anak di bawah umur. Dan untuk membahas topik ini sudah hadir di studio Love Your Child, narasumber kita seorang psikolog dan praktisi pendidikan, Ibu Helena Valentina, MPSI. Halo Ibu Helena. Halo Nova. Apa kabar Bu? Luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir di studio. Apalagi topiknya tentang pernikahan, saya seneng banget tuh. Betul. Nah, ini pernikahan di bawah umur menggemparkan nih ya Bu ya. Baru-baru ini di sosial media banyak sekali. Memprihatinkan sekali. Betul. Karena sepertinya tampaknya belum siap sebetulnya anak ini. Padahal saya punya anak ya, umurnya 24 gitu, 25. Iya. Itu aja mesti ngerayu supaya dia mau menikah ya. Ini masih kecil itu. Masih kecil. Aduh. Kayaknya masih saatnya bermain. Betul, ya kan. Betul. Kumpul sana, kumpul sini, rujakan bersama. Aduh, sayang sekali. Iya, sayang sekali nih Bu Helena. Tapi apa sih sebenarnya nih Bu Helena faktor yang bisa membuat orang tua ini tetap akhirnya nekat untuk membuat anaknya menikah meskipun usianya masih sangat dini? Karena ini biasanya memang datang dari orang tua ya, bukan kemauan anaknya ingin menikah gitu. Orang tuanya yang menyodorkan, menikah aja gitu. Iya, macam-macam sih, tergantung dari kasusnya ya. Tapi yang saya baca dari berbagai sumber, khususnya yang ada pernikahan anak di bawah umur di berbagai daerah-daerah gitu ya. Itu biasanya memang alasannya tuh kalau bukan karena ingin menutup aib, ya kan, karena kan seperti kasus
pernah kita dengar anak perempuannya sudah dibawa kabur gitu kan. Kalau dibawa kabur sampai berhari-hari apa yang dilakukan mereka kan gitu kan. Jadi sebagai orang tua mungkin dia merasa bahwa anak saya ini sudah tidak suci lagi barangkali, sehingga dia menutup aib dengan menikahkan pada laki-laki yang sudah menculik anaknya gitu kan. Nah yang kedua juga masalah ekonomi, karena mungkin mereka terlalu kekurangan sehingga ketika ada yang melamar anaknya dari kalangan yang mampu, wah ini saatnya menaikkan derajat, kesempatan menaikkan ya kan ekonomi, dan untuk kebahagiaan anaknya, mungkin maksudnya begitu ya. Saya pikir semua orang tua maksudnya itu baik, maksudnya pasti baik, entah tapi baiknya tentu saja versi orang tuanya ya. Kalau diberikan penjelasan dampaknya ke depan dan sebagainya, mungkin orang tua ini kita bisa anggap ya keliru gitu kan. Tapi ketika kita memahami bahwa itu sebenarnya tujuannya adalah baik, mungkin itu juga akhirnya berusaha untuk mengerti. Tapi saya ingin kalau boleh kita semua di sini walaupun mengerti apa yang menjadi latar belakangnya, tapi marilah kita sama-sama lah ya untuk lebih mengerti anaknya gitu loh. Lebih mengerti nasib anaknya ke depan. Jadi hindarilah pernikahan anak. Baik. Nah, Bu Helena, apakah ada faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan anak di Indonesia? Ya, jadi selain itu faktor ya tadi ya menutup aib, kemudian juga karena masalah ekonomi, juga ada karena ada mungkin orang tuanya merasa sebagai beban ini anak ini. Jadi ketika ada orang lain yang melamar, ya sudah di beban berkurangan gitu kan, betul. mengurangi beban keluarga. Dan ini sih yang sering keliru juga, bahwa orang tua seringkali menganggap anak itu adalah milik, itu adalah seperti benda, itu milik saya gitu. Jadi anak itu nggak ditanya, nggak dipikirkan kebutuhannya, sehingga yang dia pikirkan adalah keputusan saya adalah nikah kamu, karena kamu kan anak saya, jadi harus nurut dong sama saya gitu. Padahal sebetulnya kan tidak seperti itu ya. Tuhan kan hanya menitipkan anak itu pada kita. Kita disuruh menjaga, merawat, dan memberikan jalan untuk bisa sejahtera buat anak kita. Bukan untuk memperlakukan dia sesuka hati kita kan, sebetulnya seperti itu. Jadi sebagai orang tua mestinya kita sadari hal ini, bahwa pernikahan itu adalah sebuah keputusan besar yang harusnya datangnya dari si anak. Betul. Ya kan, jadi dari si anak, dan sudah memikirkan juga faktor kematangan, keamanan secara fisik pada anak-anak ini. Karena kan yang saya baca bahwa secara saya psikolog ya, jadi saya coba ambil dari tulisan medis bahwa anak-anak yang berusia di bawah 20 atau 21 tahun itu belum berkembang sempurna organ reproduksinya. Sehingga tingkat kematian pada ibu muda ini itu 350 dari 100.000 kelahiran loh. Bayangkan cukup tinggi kan? Cukup tinggi. 350 ibu yang meninggal dari 100.000 proses melahirkan di Indonesia. Saya pikir ini nggak bisa dianggap sepele gitu. Dan itu terjadi karena memang kematangan dari organ-organ reproduksinya yang belum sempurna. Baik. Tadi Ibu juga ada mention bahwa memang kebanyakan orang tua berpikir bahwa ini anak saya, terserah saya dia mau seperti apa tanpa mempertanyakan kepada anaknya itu sendiri. Betul. Nah, mengapa orang tua atau masyarakat khususnya mungkin di Indonesia nih Bu ya, masih menganggap pernikahan ini sebagai solusi atas masalah tertentu? Tadi seperti yang Ibu juga sudah jelaskan. Nah, kenapa orang tua ini merasa itu gitu jalan keluarnya? Itu dia sih. Sebenarnya dari pihak aparat ini ya daerah gitu ya. Misalnya ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat, atau mungkin dari pihak puskesmas harusnya memberikan sosialisasi tentang dampak negatifnya. Oke, memang ada positifnya. Positifnya adalah mengurangi beban, gitu kan. Oke, buat si bapak atau ibu yang menjadi orang tua dari anak ini, mungkin merasa bahwa berkurang bebannya. Dan dia pikir, mungkin mereka berdua berpikir bahwa anaknya akan bahagia kok, kan kita semua orang kaya gitu kan. Padahal dia nggak berpikir bahwa tubuhnya ini belum bisa menerima pernikahan atau bahkan juga kehamilan, proses melahirkan dan sebagainya. Bahkan mengasuh anak itu juga kan perlu kematangan psikologis. Betul. Ya kan, jadi secara psikologis, secara
biologis ini belum mantap, belum matang gitu. Nah, tadi Bu Helena juga sudah mention dari sisi psikologis belum matang. Nah, bagaimana kesiapan mental anak di bawah usia kalau mereka masuk ke dalam dunia pernikahan ini nih Bu? Nah, kan untuk pernikahan ini kan bukan sekedar kita duduk-duduk nongkrong bareng Betul. ya kan? Kita kan harus punya kompetensi untuk bisa mengalah, saling bertoleransi, terus berbagi, bertanggung jawab, mengalahkan kepentingan diri sendiri. Kan itu kan belum selesai di belajarnya. Kan anak-anak ini kan masih dalam proses sampai nanti usia dewasa di umur 20 atau 21. Kalau BKKBN bilang 21 ya. Iya. Tapi kalau secara umum 20 tahun udah bisa disebut sebagai anak yang siap untuk memasuki pernikahan untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki 25 tahun. Nah, kenapa sih nggak sabar gitu kan? Padahal kalau solusinya ekonomi kan bisa dipersiapkan anak itu untuk bekerja. Betul. Bekerja dalam arti ya mungkin punya keterampilan barangkali, jadi sambil sekolah dia bisa juga mencari uang gitu kan. Bisa ada cara-cara lain kok untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Atau kalaupun sudah melakukan hubungan sebelum menikah misalnya kan, ya bisa dikasih pembelajaran bahwa itu tidak harus diselesaikan dengan pernikahan yang sekarang mungkin ditunda nanti mungkin 5 tahun lagi gitu kan. Iya. Oke, Bu Helena, pembahasan kita ini sangat penting ya untuk didengar para orang tua di rumah, tapi kita masih akan membahasnya setelah beberapa pesan berikut ini. Dan pemirsa, ayah ibu dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pernikahan anak di bawah umur. Ibu Helena, tadi kita sedang membahas tentang dari sisi psikologis, sebaiknya ditunda dulu kalau mau menikah walaupun tadi sudah terjadi hubungan di luar nikah. Ya, seandainya. Tapi pertanyaannya, kalau ternyata dia hamil, apakah harus ditunda juga nih? Gak bisa lah ya. Udah nikah kan dia perlu status kan siapa ayahnya gitu. Tapi memang kan biasanya nih kalau anak usia di bawah umur gitu, misalnya 15 gitu kan, atau masih SMA 16, itu biasanya kan dari sekolah kan dikeluarkan, ya kan, nggak boleh, malu lah sekolahnya gitu kan, nggak boleh, kamu harus keluar gitu kan. Nah, memang sih saya sangat merekomendasikan kalau memang sudah terlanjur hamil tetap menikah, tapi pendidikan jangan diputus. Ya udah, kalau nggak bisa ke SMA PKBM lah gitu kan, paket apa tuh namanya, paket C kah? Oh iya, paket C ya kan. Jadi supaya jangan sampai mimpinya si ibu ini harus terkubur gara-gara kesalahan dia dengan suaminya seperti itu. Jadi ya mungkin dari pihak orang tua, mertua itu harus jadi support system yang baik untuk bisa membuat pasangan muda ini tetap bertumbuh dan tidak terjerumus dalam kemiskinan gitu kan. Betul. Karena kalau misalnya tidak sekolah, terus mau kerja apa coba? Betul. Ya kan. Terus yang kedua, memang jadi masalah ekonomi nantinya kan. Nah kalau ada masalah ekonomi tahu sendiri deh, butuh ini nggak ada, akhirnya berantem. KDRT deh. Habis KDRT nanti felisida deh. Waduh ya, pembunuhan istri, pembunuhan anak, pembunuhan suami karena stres yang tidak bisa ditanggulangi ya. Jadi memang dari penelitian ditemukan bahwa gangguan psikologis sangat rentan terjadi pada pasutri yang masih belia seperti itu di bawah umur. Jadi nggak cuma stres, tapi juga was-was, depresi, kesedihan mendalam. Kenapa kesedihan mendalam? Gimana nggak sedih sih? Teman-temannya mungkin di sosial media, waduh enak ya sudah bisa kuliah sementara dia gendong bayi gitu kan, anaknya nangis terus lagi gitu kan, baby blues lagi. Teman-temannya bisa rapi pakaiannya, dia berantakan karena baru mau mulai udah anaknya nangis harus diurus, semua lah minta makan, minta susu. Kan kalau menjadi ibu yang punya bayi kan itu kerjanya kan ekstra ya. Betul. Itu bisa hampir 24 jam loh nonstop tuh. Tidur sebentar, kerja lagi, sebentar lagi ngurus anak. Dan kalau nggak siap mentalnya, tidak siap untuk menerima bahwa ini adalah tanggung jawab.
itu akan membuat dia tersiksa gitu. Iya, betul. Apalagi kalau ditambah lagi dengan hinaan dari sekelilingnya, waduh berat loh. Jangankan belia ya, orang yang udah matang aja kalau baby blues bisa bahaya ya. Bayangkan kalau misalnya anak ini masih sangat belia, di mana dia sendiri juga sedang melalui masa remaja yang sedang berkembang secara psikologis dan juga fisiknya. Iya, gitu. betul. Nah, Bu Helena, terkait dengan tadi kan dia masih belia, dia lihat teman-temannya, mungkin tuh mempengaruhi identitas dirinya. Nah, bagaimana nih pernikahan dini ini mempengaruhi identitas diri dan perkembangan emosional seorang anak? Iya, jadi kalau kita membiarkan dia terkubur di dalam lingkaran keluarga yang masih muda, tidak berkembang, ya akan membuat dia jadi merasa sebagai orang yang gagal, sebagai pribadi yang kalah dan sebagainya. Jadi memang sangat dibutuhkan dorongan, motivasi dan juga support dari para orang tua ya di sekitar mereka ya. Kalau mungkin ada keluarga, bagus banget bisa menolong dia untuk merasakan keluar dari kungkungan kesalahan dia. Jadi mungkin sambil dia mengurus anak, mungkin setelah lewat mungkin masa 1-2 tahun dia bisa sekolah malam barangkali, kadang kan sekolah karyawan kayak gitu kan, tapi paling tidak dia punya ijazah sehingga rasa percaya dirinya tumbuh kembali. Tumbuh kembali dan dia bisa lebih semangat. Dan saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti ada jalan keluarnya gitu. Oke, Bu Helena. Tadi kan sudah pasti ini bisa menjadi akar KDRT, bisa menjadi akar juga kemiskinan. Iya, tekanan psikologis juga untuk dia, bagaimana stigma masyarakat memandang dia. Nah, apa nih yang bisa dilakukan orang tua agar tidak menjadikan pernikahan sebagai jalan keluar, pernikahan muda ini sebagai jalan keluar nih? Ya itu tadi sih sebenarnya biasakanlah untuk berdiskusi gitu. Biasakan untuk berdiskusi, berhitung baik-baik untung dan ruginya akan jangka panjang. Perlu melibatkan juga mungkin petugas kesehatan ya dari puskesmas, apakah bisa ya kalau kami memutuskan untuk menikahkan mereka gitu kan. Jadi ada masukan lain gitu loh, jangan mengandalkan pola pikir lama gitu. Dulu nenek kita juga menikah umur 13 tahun. Mungkin seperti itu kan. Ya kan kita juga nggak tahu ya. Selain nenek kita siapa lagi nih yang menikah dini tapi akhirnya meninggal gitu kan. Betul. Karena proses melahirkan kan ada perbandingannya kayak tadi kan 350 dari 100.000. Jadi nggak semuanya yang menikah yang 100.000 itu semuanya selamat kan. Ada 350 loh yang meninggal. Mau anak kita masuk dalam kelompok itu kan, nggak mau kan. Kita mau supaya anak kita bisa tumbuh dan kita bisa melihat anak kita bahagia dan mungkin punya kesempatan lihat cucu. Jadi berikanlah kesempatan anak kita untuk juga berkembang seraya bisa membina keluarga di waktu yang tepat gitu. Umur 21 atau 20 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Jadi sudah matang. Jadi ketika dia mungkin harus melihat anaknya nangis-nangis, dia sudah tahu bahwa saya ini punya tanggung jawab. Karena apa? Anak usia belasan ini ada bagian otaknya yang belum berkembang dengan sempurna gitu. Jadi kalau belum berkembang dengan sempurna, padahal di bagian PFC namanya ya, itu kan tentang membedakan baik dan buruk, tentang pertimbangan fungsi luhur, bagaimana dia harus seharusnya bersikap sebagai manusia, itu sedang dalam proses, belum matang gitu. Nah, 21, 25 itu sudah mulai tumbuh. Makanya kan biasanya 21 dan 25 itu kan mereka sudah bekerja, seperti itu kan, sudah lulus dari universitas gitu kan. Kalaupun tidak sampai universitas, paling enggak dari SMA sudah bekerja dulu. Jadi sudah pernah ngerasain tanggung jawab di tempat pekerjaan, tanggung jawab di lingkungan yang lebih menuntut dia untuk bisa berbuat lebih gitu. Jadi ketika menghadapi pernikahan, menghadapi tugas sebagai orang tua yang maha berat itu, dia bisa lebih siap dan gitu. Bertanggung jawab ya Bu Helena, bukan hanya ngasih makan tapi memang hadir sebagai orang tua gitu. Betul. Ya. Jadi kita mau generasi lebih baik kan. Betul.
kalau kita membiasakan seperti itu dari generasi ke generasi, nanti malah generasi yang dihasilkannya generasi yang tidak baik. Lingkaran kemiskinan, betul, lingkaran jadi sampah masyarakat juga ya. Iya, lingkaran kebodohan. Jadi akhirnya kita tidak pernah punya kesempatan, tidak memberikan kesempatan pada anak-anak dan juga cucu-cucu kita untuk bisa menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Betul. Wah, luar biasa sekali Ibu Helena. Terima kasih Bu Helena. Oke. Tapi di segmen berikutnya kita masih akan melanjutkan pemirsa dan Ibu Helena akan memberikan tips-tips praktis dan juga kesimpulan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Love Your Child. Pemirsa, kita tiba pada segmen terakhir dari episode kali ini. Tapi Bu Helena, mungkin ada satu pertanyaan terakhir sebelum Bu Helena memberikan tips-tips dan kesimpulan ya. Apakah pernikahan anak di bawah umur ini yang ditoleransi oleh orang tua itu hanya terjadi di Indonesia? Enggak sih, banyak negara sih, terutama bukan negara-negara maju sih. Ya. Tapi dari PBB itu saya punya catatan ya. UNICEF menyatakan bahwa perempuan atau pengantin anak yang di bawah umur ini yang menikah dan melahirkan di usia 10-14 tahun itu punya resiko 5 kali lipat untuk meninggal saat hamil dan saat melahirkan atau persalinan. 5 kali lipat loh. Dibandingkan yang menikah di usia yang sudah matang ya, 20 sampai seterusnya. Nah, kalau dia menikahnya di usia 15, tadi kan 10 sampai 14. Nah, kalau usianya 15 sampai 19 itu resikonya 2 kali lipat. Artinya 200% lah ya, 2 kali lipat ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak sembarangan ketika akhirnya BKKBN atau lembaga-lembaga kesehatan menyarankan, merekomendasikan agar wanita itu menikah ya minimum di usia 20 atau 21. Ya kan? Laki-laki 25 karena apa? Karena memang tubuhnya secara fisik dan juga mentalnya sudah lebih siap untuk menerima proses kehamilan dan melahirkan, yang dua-duanya adalah proses yang sangat berat loh untuk seorang manusia ya, berat sekali. Bayangkanlah 9 bulan dia harus bawa beban kemana-mana kan gitu kan. Nah jadi memang kita perlu patuhilah, hargai anak kita karena anak kita ini adalah buah hati yang Tuhan sudah titipkan dan mestinya kita harus bertanggungjawabkan kesejahteraan dia untuk hidup seterusnya. Baik Bu Helena, karena waktu kita juga terbatas, boleh Ibu Helena memberikan tips-tips dan juga kesimpulan bagi orang tua di rumah? Iya, jadi kalau saya boleh berpesan kepada kita semua, bahwa ketika anak-anak kita mulai berpacaran, kita perlu melihat bahwa pendidikan dan nilai-nilai tentang rumah tangga sudah mulai diajarkan kepada mereka, dan juga perlu dipersiapkan anak-anak ini untuk mengetahui bahwa usia menikah itu di usia 20-21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki, sehingga ketika anak-anak kita berpacaran mereka tahu batasannya dan mereka tahu juga dampaknya secara fisik dan juga secara mental buat mereka ketika mereka melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi mari kita jaga anak-anak kita untuk bisa membuat mereka memasuki rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan juga sukacita karena ada kesehatan dan juga komunikasi yang baik yang sudah terbangun karena mental mereka yang sudah siap memasuki rumah tangga. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Helena untuk pemaparan yang sangat berguna. Saya percaya ini sangat berguna untuk ayah bunda di rumah. Dan kiranya apa yang telah disampaikan bisa langsung diterapkan dan juga memberikan dampak positif dalam pengasuhan anak untuk ayah bunda di rumah. Terima kasih banyak pemirsa telah setia mengikuti program Love Your Child kali ini. Tetaplah semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak dan cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode berikutnya.